banyak tempat pendidikan yang seharusnya bisa melahirkan generasi penerus bangsa ke depan yang lebih cerdas dan kompeten. Sekarang tempat ini hanya dijadikan politisasi dan alat jual beli saja. 5M anjir. Rakus, rektor tua. Nih ya, rektor tua, profesor, doktor. Kampus tengah berlomba-lomba mengobral gelar doktor dan guru besar kehormatan yang disematkan atau diberikan kepada beberapa politikus dan pejabat tinggi negara yang dimana kontribusi terhadap pendidikan pun diragukan. Belum selesai dengan kasus mengobral-obral gelar kehormatan, hari ini juga ada seorang rektor yang berani menjual kepada mahasiswa baru kelulusan yang dipatok dari harga 100 juta hingga 350 juta. Kampus yang seharusnya satu dari sekian banyak tempat pendidikan yang seharusnya bisa melahirkan generasi penerus bangsa ke depan yang lebih cerdas dan kompeten. Sekarang tempat ini hanya dijadikan politisasi dan alat jual beli saja. Enggak heran bahwa tempo lalu, tepatnya 2019 lalu, bisa mengeluarkan survei bahwa pendidikan di Indonesia memasuki peringkat ke-72 dari 77 negara. Artinya ke-6 dari bawah. Ternyata wajar saja jika pendidikan Indonesia mengalami keburukan, bukan hanya karena sistemnya, tapi ternyata orang-orang yang seharusnya mendidik generasi bangsa ini hanya fokus untuk memperkaya diri dan mempolitisasi pendidikan itu sendiri. Seharusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi tegas kepada orang-orang seperti ini. Kenapa? Agar tidak ada lagi permainan-permainan yang hanya akan memperburuk kualitas pendidikan di negara ini. Bukan hanya mengotori pendidikan, tetapi juga orang-orang seperti ini mengotori satu teori bahwa guru tanpa tanda jasa. Ternyata pendidikan yang tinggi tidak akan menentukan mereka akan bersih dari watak yang tamak. Bukan 2M, Karomani, rektor Unila terima 5M dari suap penerimaan mahasiswa baru. Weh, 5M anjir. Rakus, rektor tua. Nih ya, rektor tua, profesor, doktor, wakil ketua Ormas Islam, bikin malu. Tuh Kiai Syukur ngomong dong. Bikin malu aja. Kok ngegas, Be? Iyalah, sekali-sekali ngegas, masih kita ketawain doang. Fakta kini, Minggu 21 Agustus, Jakarta, KPK menetapkan Rektor Universitas Lampung Unila, Profesor Dr. Karomani, KRM, yang juga merupakan Wakil Ketua PWNU Provinsi Lampung sebagai tersangka kasus suap proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. KPK menyebut Karomani menerima sekitar 5 miliar rupiah dari hasil suapnya tersebut. Bikin malu. Tua, bikin malu lu. Bikin malu NU lu. Kiai Syukur ngomong dong. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan konstruksi perkara kasus suap yang menjerat Karomani. Gufron menyebut pada 2022 Unila sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN. Selain SNMPTN, Unila juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung, Simanila untuk tahun akademik 2022. Karomani yang menjabat sebagai rektor Unila pada periode 2020-2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Simanila tersebut. Selama proses Simanila berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan Haye Heriandi selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB Muhammad Basri selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas, kata Gufron dalam konferensi pers di kantornya Minggu 21 Agustus. Nah, kalau nyogok bisa masuk. Tua lu, Karomani tua. Profesor tua. Jiwa koruptor, bikin malu NU.
Gufron mengatakan Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY dan MP dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diaturnya. Terkait besaran nominal uang yang disepakati antara pihak KRM, diduga jumlahnya bervariasi dengan kisaran minimal 100 juta rupiah sampai 350 juta rupiah setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan, ucapnya. Anjir, ini lebih dari ACT ini. Rektor, profesor, koruptor. Giliran ACT, radikal, teroris. Rame lu, udah tua juga. Giliran ngomongin teroris lagi. Itu Kiai Syukur itu, Bur. Dan lagi kan, minta maaf Kiai, lepasan. Ngomong dong nih sekarang. Radikal gak nih, temen lu nih? Gufron mengatakan Karomani diduga memerintahkan Mualimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh Karomani. Andi Desviandi, Adi, sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila, diduga menghubungi Karomani untuk bertemu dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan Karomani. Mualimin selanjutnya atas perintah KRM mengambil titipan uang tunai sejumlah 150 juta rupiah dari Adi di salah satu tempat di Lampung. Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM berjumlah 603 juta rupiah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar 575 juta rupiah. Rakus lu! Ngomongin ACT aja tuh. Tuh yang ngomongin ACT kemarin, no, profesor lu no. Ngomongin radikal. Rakus tua, rakus. Profesor lagi. Jadi total ini, selain itu KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM, yang juga atas perintah KRM uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar 4,4 miliar rupiah tambahnya, jadi total 5 miliar. 603 juta ditambah 4,4 miliar. Wah, tua, profesor, rakus, maling, koruptor, bikin malu ormas Islam. Ngomongnya teroris, radikal. Ternyata koruptor. KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka, kata Direktur Penyidikan Dirdik KPK Kombes Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di kantornya Jakarta Selatan Minggu 21 Agustus. 1. Karomani, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024 tambahnya. Kemudian HY Heriandi selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila, MB Muhammad Basri selaku Ketua Senat Unila, dan Ade Andi Desviandi sebagai swasta. Makanya tuh latihan ngomongin radikal, teroris. Ternyata tua, profesor, koruptor. Malu kenapa lu? Udah ya begitu. No, ini yang biasa ngomongin kontrak katun mana nih? Ngomong dong nih. Yang ngomongin soal ACT ngomong dong ini. Giliran begini aja lu, wakil ketua PWNU tuh bikin malu ormas Islam aja.